di buku 17 ini dengan perikop kemuliaan kerajaan Allah, ya. Kalau pada awalnya kita dijelaskan di mana hadirnya firman sejak dari semula, terus menjelma jadi manusia, ya. Kita sudah belajar. Terus bab yang kedua berbicara mengenai keluarga Elohim. Nah, juga saya sambung tentang tokoh keibuan dari Roh Kudus, ya. Kenapa itu perlu saya bagikan supaya penting, ya, supaya kita itu tahu penting, dan kalau itu dipraktekkan pasti saudara ini akan mendapatkan satu apa ya, pencerahan, ya, pencerahan dan tuntunan dari Roh Kudus, sehingga membuka, ya, saya pinjam apa ya, ikatan atau selama ini selubung yang mengikat di dalam kehidupan kita ini dibukakan oleh Roh Kudus ini, gitu loh. Ya, makanya waktu 2 minggu yang lalu sebelum saya melanjutkan pelajaran ini, saya sampaikan tentang tokoh yang hilang, yaitu Roh Kudus ini. Ya, kalau saudara pelajari, kalau saudara praktekkan, pasti pasti itu akan mendapatkan pencerahan dan apa ya, hikmat dan pewahyuan itu jalan, ya. Tujuannya untuk masuk yang ketiga ini, kerajaan di bumi juga model kerajaan Allah, ya. Pada malam hari ini kita belajar pelan-pelan karena ini sekali lagi ini nggak mudah dan nggak bisa dinalar, ya. Kalau saudara bisa menangkap apa yang sudah kita pelajari yang dulu-dulu, termasuk 2 minggu yang lalu, roh saudara mulai terbuka, pasti tertangkap ini pelajaran ini. Pasti dicerai oleh Roh Kudus. Oh, ini toh maksudnya Tuhan. Oh, ini toh rencana Bapa. Oh, ini toh maunya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu. Ya. Jadi sekali lagi pada malam hari ini kita akan belajar pelan-pelan kerajaan di bumi juga model kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah ini nanti kelak di kemudian hari akan terjadi di bumi, bukan di kerajaan 1.000 tahun atau apa, enggak, ya, atau kerajaan bumi bumi baru, langit yang baru, bukan, ya. Lalu setelah itu Roh Kudus baru keluar meninggalkan, sorry, Eh, itu pelajaran bab yang kedua, ya. Kerajaan di bumi sebenarnya hanyalah sebuah model kerajaan Allah yang besar di masa depan. Ya, jadi kerajaan di bumi ini sebenarnya hanyalah sebuah model kerajaan Allah yang besar di masa depan. Jadi kalau bangsa Israel ini menuntut Tuhan supaya dia dibuat satu kerajaan, ya, mulai dari apa itu, Saul, gitu. Ceritanya Saul diangkat jadi raja dari bangsa Israel ini, kemudian Daud, begitu berikut keturunan-keturunannya. Nah, itu adalah sebuah model kerajaan Allah yang besar di masa depan, ya. Anakku, ya, yang masa depan anakku. Ya, jadi Tuhan Yesus nanti kelak di kemudian hari atau kedatang kedua kali ini akan mendirikan kerajaannya di bumi ini, ya. Ya, aku membuat model dan kemudian membuat yang asli di masa yang akan datang, ya. Jadi mau jadi Bapak itu ngomong, aku membuat model dan kemudian membuat yang asli di masa yang akan datang. Seperti anakku, ia bereksperimen untuk membuat kreasi pertama di bumi menggunakan berbagai macam hewan sebagai model untuk kemudian melakukan yang sempurna dalam bentuk manusia. Ya, jadi jangan diartikan kalau ada kata eksperimen di sini, oh cuma diuji coba tuh, bukan. Ya, eksperimennya Bapa dengan eksperimennya manusia itu beda, jauh berbeda, ya. Jadi jangan dianggap oh cuma dieksperimen, oh diuji coba, bukan hanya sekedar oh itu bukan, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi, kerajaan di bumi juga model kerajaan Allah. Jadi Tuhan itu izinkan
ketika apa itu bangsa Israel itu memberontak minta sama Nabi Samuel untuk memilihkan seorang raja, ya. Dia pingin bangsanya ini dipimpin oleh seorang raja, ya. Maka dipilihlah Saul waktu itu, ya. Yang kedua adalah si mana Daud. Nah, tapi Tuhan nggak ya itu tadi, sekali lagi Tuhan itu nggak nggak kabur ketika dia memberikan satu model tentang kerajaan, itu nggak kabur. Dia sudah ada modelnya, dia sudah ada contohnya, ya. Nah, ayo baca apa yang ada di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-15. Markus pasal 1 ayat yang ke-15. Ayo, tolong dibaca. Markus 1 ayat 15 katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, katanya saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, jadi katanya saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya. Jadi apa yang dikatakan dalam Markus 1 ayat 15 ini, walaupun ini, wah, saya kalau membaca ini, ya, terus orang-orang tua dulu, wah, dari dulu Firman ngomong gitu, dari dulu, dari zamannya si papa masih muda atau engkong masih muda itu ngomong gitu, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Ya, memang kita nggak bisa menentukan, ya, kapan itu terjadi, ya. Saat kita pun hari ini membaca itu terjadi berapa tahun kemudian, atau ratusan tahun lagi atau puluhan tahun lagi, kita nggak tahu, ya. Nah, baca lagi Markus 1 ayat 14 sampai 15. Markus 1 ayat 14 sampai 15. Mm-mm. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya. Jadi Markus 1 ayat 15 sama Markus 1 14 15 sama, ya, sama, ya. Sesudah Yohanes ditangkap, ya, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil, ya toh. Terus dikatakan apa? Injil Allah, katanya saatnya telah genap, ya, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Nah, dari semula Yohanes Pembaptis ini sudah ya, istilahnya gembar-gembor, ya, menyebutkan kerajaan Allah yang akan datang adalah kerajaan Allah. Demikian pula setelah ia ditangkap, Tuhan Yesus terus-menerus memberitakan Yohanes dengan menyerukan kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi Tuhan Yesus kemudian mengganti sebutan kerajaan itu dengan kata kerajaan sorga. Mengapa, saudara? Awalnya Yohanes Pembaptis ngomong, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, tapi Tuhan Yesus ketika setelah Yohanes Pembaptis ini ditangkap, Tuhan Yesus mengganti, bukan memberitakan kerajaan Allah, tapi diganti dengan kerajaan sorga. Kenapa ini? Nah, ini jawabannya, saudara. Ayo baca di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-15. Matius 4 ayat 15 sampai 17. Matius 4 ayat 15 sampai 17. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, jadi bukan berarti loh kerajaan Allah sama kerajaan surga itu beda. Enggak, ya, sama sebetulnya. Makanya ditulis di sini, di tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea,
wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya, makanya sejak waktu itulah Tuhan Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga adalah kerajaan di atas bumi ini, tetapi yang tunduk kepada pemerintahan surgawi. Nah, ini perhatikan. Kerajaan sorga adalah kerajaan di atas bumi ini, tetapi yang tunduk kepada pemerintahan di surga. Ini sebagai tandingan terhadap sistem kerajaan dunia yang tunduk kepada Lucifer. Ya, nanti sesudah Tuhan Yesus diangkat sebagai raja di atas segala raja di bumi, barulah ia akan menyerahkan kerajaan surga ini ke tangan Allah Bapa, Allah Bapanya ya. Namanya akan berubah lagi menjadi kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah lebih besar dari kerajaan surga karena kemudian mencakup semua bagian yang di luar kerajaan yang ada di bumi ini. Gitu loh maksudnya, saudara. Ya, kalau awalnya Tuhan Yesus ngomong kerajaan Allah, atau Yohanes Pembaptis ngomong kerajaan Allah. Nah, tapi begitu Tuhan Yesus setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, dia menggantikan Yohanes Pembaptis, memberitakan Injil tentang pertobatan. Nah, dia mengajak orang untuk bertobat. Terus dia mengatakan bukan lagi berkata tentang kerajaan Allah, tapi kerajaan sorga. Jadi jelas ya, kerajaan sorga adalah kerajaan di atas bumi ini, tetapi yang tunduk kepada pemerintahan di surga. Ya, ini sebagai tandingan terhadap sistem kerajaan dunia yang tunduk kepada si Lucifer. Nanti sesudah Tuhan Yesus diangkat sebagai raja di atas segala raja di bumi, barulah ia akan menyerahkan kerajaan surga ini ke tangan Allah Bapaknya, kepada Bapaknya. Namanya akan berubah lagi menjadi kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah lebih besar dari kerajaan surga karena kemudian mencakup semua bagian yang di luar kerajaan yang di bumi. Ya, jadi itu sepintas sekilas tentang ya boleh dikatakan sedikit kita diberitahu maksud dan tujuannya Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Ya, dia istilahnya menyingkapkan, mengungkapkan bahwa kerajaan di bumi ini juga modelnya adalah kerajaan Allah itu tadi. Ya, nah yang keempat ini jauh lebih penting, saudaraku. Ya, seringkali jujur yang keempat ini perikopnya mengatakan apa? Sempurna karena belajar. Yaitu kalau kita di gereja atau kali kita lagi beribadah, entah itu bersekutu, entah itu ikut ibadah raya gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin pendeta itu mengatakan gini, ayo mulai hari ini kita belajar sempurna, kudus dan sempurna. Wah, pasti kita mikirnya gini, saudara. Hah? Kudus dan sempurna? Jangankan jangankan kudus, Pak, sempurna aja masih susah, apalagi kudus. Jadi banyak anak-anak Tuhan itu masih speechless ya, masih enggan, masih apa ya, takut. Hah? Sempurna dan kudus. Nah, pada malam hari ini kita belajar sempurna karena belajar. Ini harus digarisbawahi, sempurna karena belajar. Sempurna itu kita bisa sempurna karena kita belajar untuk menjadi sempurna itu. Ya. Nah, anakku, ini chattingannya Pak Andreas dengan Bapak di sorga. Dikatakan gini, anakku, akulah yang membuat segala sesuatu yang besar dan sempurna. Ya, manusia gagal pada awalnya, tapi kami kemudian koreksi kegagalan itu dan membuat sempurna dari situ. Ya, jadi Bapak ini ngomong sama Pak Andreas, ya, anakku, akulah yang membuat segala sesuatu itu yang besar dan sempurna. Ya, manusia itu gagal pada awalnya. Ya, jadi manusia itu kalau jadi Bapak itu melihat kehidupan Tuhan Yesus ketika dia
menjelma atau datang ke dunia sebagai tulen manusia ya. 100% manusia, dia mengalami kegagalan. Ya, istilahnya dalam tanda kutip bukan gagal total ya, tapi mengalami kegagalan. Makanya dikatakan ini, manusia pada awalnya gagal, tapi kami kemudian koreksi kegagalan itu dan membuatnya sempurna dari situ. Engkau harus mengerti satu hal ini, yakni di antara manusia, kesempurnaan tidak bisa dicapai tanpa kegagalan. Ya, saudara, inilah yang perlu kita kejar. Inilah yang perlu kita pelajari, ya toh. Gagal nggak apa-apa, ya. Nggak berhasil nggak apa-apa. Makanya selalu saya katakan ya, kalau di dunia, ya waktu kita masih sekolah ada istilah remedi, ya toh. Tapi kalau guru-guru kita ngasih remedi itu terbatas 3 kali, ya toh. Tapi kalau ke Tuhan, Tuhan itu nggak terbatas ngasih kita itu remedi. Dia tahu kok, dia ngerti kok. Makanya sekali lagi saya ulangi lagi ya, kegagalan itu dan membuatnya sempurna dari engkau harus mengerti satu hal ini, yakni di antara manusia kesempurnaan tidak bisa dicapai tanpa kegagalan. Karena kita semua harus belajar. Bahkan aku belajar juga, anakku. Jadi bapak itu pun belajar gitu loh. Ya, asal kita ada kemauan, asal kita ada apa ya, ada kesempatan untuk belajar, ayo belajar. Gagal enggak apa-apa, ulangi. Gagal ulangi, belajar lagi. Dari gagalan demi kegagalan itu kita tahu, oh ini toh maksudnya Tuhan. Ini loh yang dikehendaki Tuhan. Ya, bukan gagal nyerah. Wis males aku, putus asa. Enggak, bukan seperti itu. Ya, semua harus belajar, bahkan aku belajar juga, anakku. Ya, jangan heran, ya, dengan pernyataan ini. Aku sempurna karena aku belajar juga. Wah, ini saudara. Jadi ini adalah centingannya Pak Andreas dengan Tuhan, dengan Bapak. Bapak itu ngomong, aku sempurna karena aku belajar juga. Tapi bedanya adalah bahwa aku belajar jauh lebih awal dari kalian semua, anakku. Wow, saudara. Ya. Jadi ini ambil satu hikmahnya gini, saudara. Ya, saya pernah mengatakan gini, Pak Andreas itu orangnya dulu gampang kecewa, gampang sakit hati. Ya, jadi kalau kita melihat orang itu kecewa, sakit hati, kita nggak usah mengecas, kita nggak usah menghakimi. Ya, cuma kita bisa pantau aja, kita bisa melihat aja. Ya, dia ketika orang itu kecewa, ketika orang itu sakit hati, mau bangkit lagi apa enggak? Itu. Kalau bangkit, nah kita topang, kita dukung. Ya toh, kalau nggak mau bangkit, kita ingatkan. Cara belajarnya seperti itu, saudara. Jadi semua harus belajar. Jangan heran dengan pernyataan ini, aku sempurna karena aku belajar. Tapi bedanya adalah bahwa aku belajar jauh lebih awal dari kalian semua, anakku. Nah, Bapak aja belajar, apalagi kita, gitu loh. Ya, anakku juga belajar untuk taat kepadaku. Nah, Tuhan Yesus pun dikatakan oleh Bapa ketika dia chatting sama Pak Andas, anakku juga belajar untuk taat kepadaku dengan mengirimnya ke bumi. Ingat, tentu saja tak ada yang bisa menyalahkan aku tentang apapun karena akulah standar untuk seluruh alam semesta ini. Makanya kalau kita lagi beribadah gitu ya, atau lagi bersekutu di komunitas kita atau di gereja kita gitu ya, terus mungkin ada tuntutan, ayo Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang kami kasih, belajar sempurna, belajar hidup kudus harus itu. Nah, saudara jangan ini ya, jangan menutup diri, jangan a priori dulu, jangan nolak dulu. Usahakan untuk belajar, ya, karena itu tuntutan, itu standar
standar yang dicanangkan oleh Bapa, kita ini harus sempurna dan kudus. Ya, nanti kalau saudara mau belajar lebih dalam cari firman itu ya, itu tuntutannya, itu standarnya. Kalau kita diizinkan untuk masuk kerajaan itu sempurna dan kudus. Ya, maka ya syukur kalau sudah belajar, tapi yang belum belajar pada malam hari ini saya ajak untuk belajar. Ya, jadi saya ulangi lagi, anakku juga belajar untuk taat kepadaku dengan mengirimnya ke bumi. Ingat, tentu saja tak ada yang bisa menyalahkan aku tentang apapun karena akulah standar untuk seluruh alam semesta ini. Ya, coba baca, saudara. Ini ditulis. Ibrani pasal yang kelima ayat 8 dan 9 sampai 10. 8, 9, 10. Ayo baca. Ibrani 5 ayat 8 sampai 10. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Ya, perhatikan ya di sini ya. Sekalipun ia sebelum ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Wah, ini menjadi roh model, ini menjadi teladan kita, saudara. Ya. Dan sesudah ia sempurna, loh, berarti apa? Tuhan Yesus waktu ada di dunia ini nggak sempurna. Sebagai manusia dia nggak sempurna, saudara. Tapi, ada belajar. Ya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi pembelajaran bagi setiap orang percaya. 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Ya, bagi saudara yang baru dengar ya kaget-kaget kan. Waktu saya pelajarin, oh gitu tak Tuhan. Jadi kalau engkau menuntut kami harus sempurna dan sempurna dan kudus itu harus saya belajar ya Tuhan. Iya, harus belajar. Karena Tuhan Yesus pun belajar gitu loh. Ya. Sekarang anakku adalah standar untuk semua manusia. Jika tidak pernah melakukan kesalahan apapun, dia juga belajar untuk menjadi sempurna dengan menjadi anak yang sangat menurut perintahku. Dia juga ingin agar semua manusia ciptaannya menjadi sempurna seperti aku, bukan? Ya. Makanya ayo baca Matius pasal 5 ayat 48 ini, saudara. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, jadi kalau diajak di gereja kita atau malam hari ini saya ajak, karena itu saudara, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, ini standar tuntutan dari Bapa itu. Ya, hendaknya kita mau belajar sempurna, hidup kudus dan sempurna sesuai dengan standar atau sesuai dengan kriteria yang Tuhan canangkan. Ya, mengapa tidak sempurna seperti dirinya sendiri? Nah, saat itu dia belum bisa berkata begitu, karena dia sendiri sedang dalam proses untuk menjadi sempurna, bukan? Jadi engkau di kalangan manusia bisa mengatakan bahwa tidak ada kesempurnaan tanpa kegagalan. Ya, coba lakukan gagal. Coba lakukan gagal. Ya, daripada nggak nyoba sama sekali. Ya, kita kan nggak tahu yang namanya kegagalan itu. Gitu. Hanya anakku saja yang telah melakukan segalanya dengan sempurna karena ketaatan totalnya
dan ia telah meninggalkan teladan untuk semua manusia yang lain untuk mencapai kesempurnaan. Sambil sementara itu ia menutupi kegagalan kalian semua di hadapanku. Jadi kegagalan kamu semua dalam hal ini sekarang hanya menjadi sebuah kontras untuk menunjukkan kesempurnaannya saja. Ya, jadi di dalam pemuritan itu, saudaraku, gagal nggak masalah. Bukan hanya di depan seorang pengajar, bukan. Tapi di depan Tuhan pun dan di depan Allah Bapa pun gagal nggak masalah. Asal mau, ya itu tadi. Asal mau, ya aku nggak mau gagal lagi. Aku mau belajar lagi. Aku mau mensempurnakan lebih lagi. Nah, ini penting, saudara. Ini harus ada di dalam. Ya, jadi yang keempat ini sempurna karena belajar. Ya, terus saya masuk yang kelima, takhta Daud. Nah, ini luar biasa juga, menjadi roh modelnya juga. Ya, kerajaan Allah yang akan didirikan oleh Tuhan Yesus di atas bumi itu disebutkan oleh malaikat Gabriel adalah kerajaan Daud. Kerajaan mana yang sedang dia dirikan? Itu tak lain adalah kerajaan 1000 tahun pada akhir zaman ini. Jadi itu tak lain adalah kerajaan 1000 tahun pada akhir zaman ini. Ya, jadi ceritanya itu, kisahnya ya, kurang lebih saya kurang mempelajari lebih jelas ini. Nanti pada akhir zaman, yaitu ya, ceritanya itu nanti diawali dari bangsa Israel. Ya, ini mulai tanda, entah ini tanda peperangan ini akan menuju ke sana atau tidak. Ya, tanda-tanda itu akan terjadi. Ya, saat ini lagi istilahnya bangsa Israel ini ya, dibombardir oleh eh, bangsa Iran, gitu. Nah, itu nanti bukan hanya Iran, tapi nanti mungkin dari dari China mungkin atau dari Soviet eh, itu bersekutu untuk menghancurkan si Israel ini. Ya, nah akhirnya nanti apa itu tentara-tentara ini bergabung untuk menghancurkan Israel, ya. Nah, muncullah yang namanya antikris ini. Nah, kita sudah pernah belajar ya tentang antikris ini di buku-buku sebelumnya. Wah, karena sudah hancur lebur bangsa Israel, dia berteriak, minta tolong, minta bantuan. Dia berdoa, apa istilahnya, apa yang disebut imam-imam atau orang-orang penting, orang-orang religius dari Israel ini berdoa, minta Tuhan itu tolong. Ya, nah singkat cerita maka terjadilah yang namanya perang Armageddon itu, yaitu terus masa kesusahan yang pernah kita pelajari 3,5 tahun 2 kali. Nah, setelah iblis dan kroni-kroninya kerajaan-kerajaan itu dihancurkan, yaitu maka muncullah yaitu itu kerajaan 1000 tahun ini. Itu singkat ceritanya seperti itu. Nanti pelajari lebih sendiri, googling sendiri atau cari sendiri ceritanya seperti itu, ya. Tapi malam hari ini kita merenungkan kerajaan yang didirikan oleh Tuhan Yesus di atas bumi ini disebut oleh malaikat Gabriel adalah kerajaan Daud. Kerajaan mana yang sedang dia dirikan itu tak lain adalah kerajaan 1000 tahun pada akhir zaman ini. Ya, coba baca di dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ya,
Jadi yang dimaksud dengan kerajaan 1000 tahun itu sudah dicontohkan oleh kerajaan Daud. Ya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengandungkan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wah, ini ketika Pak Andreas waktu almarhum masih hidup itu dia seminar tentang akhir zaman itu, wih, saya begitu dijelaskan, wih, saya terkagum-kagum waktu itu. Ya, saya nggak tahu di VCD-nya ada nggak itu tentang seminar itu. Mungkin Bu Endang nanti bisa nyarikan ya. Nah, baca lagi di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Wahyu 3 ayat 7, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, jadi tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, dan yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kerajaan ini tidak terguncangkan, kerajaan ini tidak tergoyahkan. Ya, makanya apabila ia membuka, apabila Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus ini, ya, yang ada yang mengalami yaitu 1000 tahun damai ini, tidak ada yang bisa membuka atau menutup. Tidak, artinya tidak ada yang bisa menyerang atau menghancurkan, tidak ada. Ya. Terus dikatakan juga apa? Kerajaan Daud adalah model dari kerajaan Tuhan Yesus yang akan datang, yakni kerajaan 1000 tahun. Dia akan menjadi raja di atas segala raja setelah Bapa menaklukkan semua pemerintah dan segala kuasa, baik yang di bumi maupun baik yang di bumi, di bawah bumi, dan tempat-tempat surgawi di bawah kakinya. Kerajaan ini berdiri bukan dengan cara kekerasan seperti yang dikerjakan oleh ISIS, tapi dengan cara apa? Melayani orang dengan kasih, sehingga semua tunduk dengan sukarela dan bersyukur kepadanya. Jadi tidak ada kekejaman, tidak ada kebengisan, tidak ada rampas merampas, itu enggak ada. Ini metodenya dengan kasih. Ya, kalau selama ini kerajaan kan seperti yang digambarkan di Matius. Matius 20 ayat 25 sampai 27. Matius 20 ayat 25 sampai 27. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ya, ya. Jadi diungkapkan modelnya kerajaan 1000 tahun damai itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah dengan rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-besar menjalankan kuasanya dengan keras dan atas mereka. Jadi Tuhan Yesus ngomong ya, kerajaan di dunia ini yang dipimpin oleh raja-raja, yang dikendalikan atau yang disusupi oleh Lucifer itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi, ya. Pembesar-besar menjalankan kuasanya dengan keras dan atas mereka. Nah, ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuliaan di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi nanti kerajaan yang Tuhan Yesus pimpin itu digambarkan tidaklah demikian di antara barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, jadi bukan dengan tangan besi, bukan dengan otoriter atau dengan memeras atau dan sebagainya. Ya, ayo baca lagi. Baca lagi. Matius 20 ayat yang ke-28. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi ini motonya juga sekali lagi. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi nanti kerajaan 1000 tahun itu manusia, anak manusia, termasuk Tuhan Yesus memberi teladan, memberi contoh. Bukan datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Ya, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, luar biasa ya. Kalau saya merenungkan ini, indah ya. Sangat sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang bisa dibayangkan, yang bisa direnungkan, yang bisa diperhatikan. Enak ya kalau punya raja seperti itu, gitu ya. Anakku, aku telah berpesan dengan amat jelas melalui Yohanes Pembaptis. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Mesias yang dijanjikan lama sebelumnya sudah tiba. Kedatangan raja yang akan membangun kerajaannya sendiri, bukan dengan menguasai orang lain, tapi dengan melayani orang lain. Dia akan kembali menuai apa yang telah ditaburnya. Kerajaannya telah tumbuh seperti gandum di malam hari, sementara musuh menabur lalang di malam hari juga. Ya, jadi dengan adanya Tuhan Yesus pada waktu itu di dunia ini, sebetulnya yaitu tadi sudah membangun kerajaannya, ya, melalui murid-muridnya ini, saudaraku. Dari murid-muridnya ini menyebar, ya, sampai sekarang banyak orang percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini persiapannya, ya. Tapi di sini dikatakan apa? Dia akan kembali menuai apa yang telah ditaburnya. Kerajaannya telah tumbuh seperti gandum malam hari. Sementara musuh menabur lalang di malam hari juga. Nah, berapa banyak juga yang dulunya percaya karena terpengaruh ya lalang ini, ya, yang dulunya Tuhan Yesus melalui murid-muridnya, melalui hamba-hamba Tuhan menanam apa itu gandum, ya toh, tapi di sampingnya tumbuh yang namanya ilalang, sehingga gandum ini nggak bertumbuh, justru malah terpengaruh oleh yang namanya ilalang ini. Nah, itu pengaruh-pengaruh dari kosa-kosa gelap ini. Ya, ayo baca Markus 4 ayat 26 sampai 27. Markus 4 ayat 26 sampai 27. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ya, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Semua orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu bertunas dan bertumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui. Bertunas dan bertumbuh. Tidak diketahui. Ya, jadi pertumbuhan seseorang itu tidak diketahui. Demikian juga musuh menabur benih ilalang itu tadi berdampingan dengan ini, ya. Nah, makanya dikatakan apa? Kemudian di masa depan dia membangun kerajaan 1000 tahunnya untuk menjangkau lebih banyak orang di bumi setelah pembersihan bumi selama 7 tahun kesusahan. Ya toh, ini pernah kita pelajari ya. 3,5 tahun masa antikris, 3,5 tahun perang Harmagedon, 3,5 tahun, saya lupa itu.
3,5 tahun antikris atau 3,5 tahun perang Armageddon atau gimana atau dia sebaliknya saya nggak tahu. Tapi ini sudah pernah kita pelajari, ya. Berakhir dengan perang Jadi 3,5 tahun antikris, 3,5 tahun perang Armageddon, dan penghakiman semua bangsa. Sebenarnya istilah kerajaan 1.000 tahun itu tidak ada dalam Alkitab. Hanya karena dalam Wahyu 20 ayat 2 sampai 7 terdapat catatan 6 kegiatan yang meliputi 1.000 tahun lamanya. Masa itu disebut kerajaan 1.000 tahun atau millennial kingdom. Ya, jadi ya ini orang-orang pinter yang ahli-ahli Alkitab itu seringkali atau mereka-mereka yang kecewa dengan Tuhan terus mendirikan sekte-sekte yang sesat. Mana ada di Alkitab, ada nggak ditulis kerajaan 1.000 tahun? Nggak ada tuh. Nah, padahal ini ada diungkapkan. Yuk baca. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Wahyu 20 ayat 6, berbahagialah dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia selama 1.000 tahun. Ya, saya baca lengkap ya. Wahyu pasal yang ke-20 ya, ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Tadi ayat 6 sudah dibaca ya. Nah, dikatakan gini, Wahyu 20 ayat yang kedua. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1.000 tahun lamanya. Ya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeterainya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1.000 tahun itu. Nah, ini maksudnya, ya toh. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, ayat 4 dikatakan apa? Lalu aku melihat takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahinya dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan kerajaan Kristus untuk masa 1.000 tahun. Ya, tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum akhir masa yang 1.000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan kuduskanlah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama ini. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1.000 tahun lamanya. Ya, ayat yang ke-7. Dan setelah masa 1.000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ya, jadi jelas ya di sini Wahyu 20 ayat 2 sampai 7 dan diperjelas juga ayat yang ke-6 tadi. Ya. Nah, terus dikatakan apa? Dalam kerajaan 1.000 tahun pada tahun akan lebih banyak buah dari pohon kehidupan yang dimakan oleh manusia. Bukan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat lagi. Nah, ini perhatikan, saudaraku. Dalam kerajaan 1.000 tahun akan lebih banyak buah dari pohon kehidupan yang dimakan oleh manusia. Ingat ya, buah yang ada di surga atau di Taman Eden itu boleh engkau makan. Itu perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa ya. Tapi ada satu pohon tentang buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu yang tidak boleh kau makan. Itu perintahnya. Nah, di kerajaan 1.000 tahun nanti, dalam kerajaan 1.000 tahun akan lebih banyak buah dari pohon kehidupan dimakan oleh manusia. Bukan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Akan ada lebih banyak pengetahuan supranatural diajarkan di masa kerajaan
1000 tahun. Saudara. Untuk menjadi seperti Kristus akan jauh lebih muda di masa itu. Nah, anakku sebagian besar dari semua manusia dalam waktu yang akan datang akan lebih jenius dari yang sekarang. Pengetahuan dalam dua arah akan bertumbuh bersama-sama, tapi tidak sesulit untuk mendapatkan seperti sekarang. Semua orang akan belajar hidup dengan intuisi lebih daripada pikirannya. Nah, apa ini intuisi? Sudah pernah saya jelaskan. Nah, ya toh? Anakku, aku akan jauh lebih diketahui oleh siapa saja yang menggunakan intuisi mereka, dan roh pewahyuan akan bekerja lebih kuat seperti air di atas lautan. Ya, makanya ibu-ibu saya menghibau, ya toh, ayo serius belajar roh, jiwa, dan tubuh, praktek supaya itu benar-benar terjadi, supaya itu benar-benar roh kita ini hidup, itu loh. Ya, karena apa? Aku akan jauh lebih diketahui oleh siapa saja yang menggunakan intuisi mereka, dan roh pewahyuan akan bekerja lebih kuat seperti air di atas lautan. Coba baca Habakuk 2 ayat 12 sampai 14. Habakuk 2, 12 sampai 14. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Ya. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darat dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Ya, wes ini selesai nih. Nggak akan dipilih oleh Tuhan. Ya, sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku bangsa berselelah untuk yang sia-sia. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Ya, jadi bangsa-bangsa yang nggak mau percaya, bangsa-bangsa yang masih tegar-tegur, nggak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, nah, sudah tertulis sesungguhnya bukan dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Ya, maka sekarang ini adalah waktu yang paling sulit mengajar orang tentang dunia roh. Saya ini, duh, kadang-kadang ya jujur aja, Saudara ya. Aduh, kok gak ngerti-ngerti sih diajar tentang roh, jiwa, dan tubuh ini, gitu. Ternyata Pak Andreas juga nulis, Saudara. Masa 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 sekarang ini adalah waktu yang paling sulit mengajar orang tentang dunia roh, terutama karena banyak pengaruh buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, Saudara. Akal, jiwanya, pikiran, perasaan, dan kehendaknya yang dominan dalam kehidupan ini, yang menjadi tuan, yang mengendalikan. Ah, ya, aku sedang mendidik beberapa orang untuk menjadi instruktur untuk waktu masa depan manusia. Engkau seorang imam besar, berikanlah pengetahuan lebih daripada yang lain karena engkau mengasihi kami, anakku, tapi pengetahuanmu masih akan terus ditingkatkan untuk mencapai standar posisimu. Nah, ini wejangan Bapak kepada Pak Andreas. Berikan pengetahuan lebih daripada yang lain karena engkau mengasihi kami, anakku. Tapi pengetahuanmu masih akan terus ditingkatkan untuk mencapai standar posisimu. Di sini ketika saya masuk di RTM itu saya mengucap syukur sama, oh puji Tuhan. Dari dulu Engkau mengizinkan aku, ya Tuhan, istilahnya
dulu saya masih belum punya komputer ya, masih belum punya laptop, belum. Itu saya catat sudah pakai kertas-kertas. Bahkan istri saya yang bisa ngetik itu diketik manual, sudah. Saya simpan itu. Baru gitu saya punya komputer, nah, saya masukkan itu data-data itu. Ya, toh. Saya baca lagi, saya ulangi lagi. Wah ini nggak cocok, ini nggak cocok. Ini. Nah, ya walaupun tidak sempurna, ya waktu itu saya sama Bu Endang, ini apa maksudnya Pak? Ya disempurnakan, istilahnya dapat dimengerti. Setelah saya tahu ini, saudaraku, oh ini tuh maksudnya Tuhan itu. Ya, ayo baca saudaraku. 1 Korintus 15 ayat yang ke-22. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, karena sama seperti manusia, eh, seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuannya dengan Kristus. Ya, apa maksudnya? Karena sama seperti mana semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ya, karena Adam telah melanggar Tuhan, melanggar perintah Tuhan, makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sehingga rohnya mati. Rohnya ya tidak berfungsi lagi, ya toh. Karena apa? Dengan rohlah kita mengenal, mengetahui keberadaan alam roh ini, ya keberadaan alam rohnya Tuhan. Dengan rohlah kita bisa membangun atau berkoneksi atau bersinergi dengan Tuhan. Makanya 1 Korintus 15 ayat 2, karena sama seperti manusia, semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Iya, jadi nggak usah kaget, saudaraku. Ketika saudara ketemu dengan pendeta, dengan hamba Tuhan, ya, kalau nggak nyinggung masalah dunia roh, ya, tapi menyinggung masalah pengetahuan, motivasi, ya, saudara berani memberikan satu tandanya. Iki pendeta ini hamba Tuhan ini kenal Tuhan atau tahu Tuhan? Kok nggak bicara mengenai alam roh? Ya, atau pendeta itu mau ngomong alam roh, tapi jemaatnya nggak sulit untuk disambungkan. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Makanya ada pendeta mengatakan Allah itu Allah itu apa itu? Allah itu roh, Allah itu roh, juga jiwa. Nah, jadi dicampur gitu loh. Dulu, wah, sebelum sebelum terjadi sesuatu sesuatu yang memperkenalkan roh, jiwa, dan tubuh ini, banyak pendeta mengatakan nyebutnya roh, jiwa, dan tubuh bukan diawali dari roh, tapi tubuh, jiwa, dan roh. Jadi tubuh dulu, kemudian ke jiwa, kemudian ke roh. Banyak pendeta-pendeta yang mengatakan, oh tubuh, jiwa, rohku. Nah, pujian pun menyebut tubuh, jiwa, rohku. Tapi dengan kesini-sininya pengetahuan tambah, sekarang dirubah. Roh, jiwa, dan tubuh. Artinya apa, saudaraku? Banyak pendeta yang dulu-dulu nggak ngerti. Disangka pengajaran Tuhan itu dari luar masuk ke dalam. Seperti layaknya, ya, orang belajar tentang kejawen, tentang kanuragan. Itu kan dari luar masuk ke dalam. Sementara ajaran Tuhan, ajaran kekristenan, itu dari dalam keluar. Nah, ini penting. Ya, tapi yang sudah menjadi apa ya, sudah menjadi threadmate-nya atau menjadi ikatannya dalam pikirannya, itu sudah nggak bisa dirubah lagi, saudaraku. Ya wis aku memang diajar seperti itu untuk mengenal Tuhan dengan roh, ya wis nanti dulu. Aku mau merubah, ya nanti dulu. Tetap bertahan kekeh dengan jiwanya, pikiran, perasaan, dan kehendak untuk dikenalkan dunia roh. Nolak-nolak, saudara.
Kenapa? Sudah dari sononya, sudah dari ajarannya, sudah dari sekolahnya. Itu, Saudara. Ya, makanya dikatakan demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali. Nah, ini Saudara, ngalami yang namanya lahir baru, lahir kembali. Nah, nanti belajar, dibaca lagi. Itu sudah saya tulis di makalah saya tentang lahir kembali itu apa. Demikian pula semua orang akan dilahirkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yang bersekutu itu apanya? Manusia rohnya di bagian yaitu tadi roh itu ada intuisi, komunikasi dan hati nurani. Jadi ada komunikasi, ada persekutuan dengan Kristus. Ayat 23. Tetapi setiap-tiap orang menurut urutannya. Nah, ini yang menjadi masalah, Saudara. Kristus sebagai buah yang sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Sebelum saya masuk yang ke-6, saya mau tanya, ayo, berat atau gampang apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini? Atau pusing? Atau Nah, bingung? ya itu betul, betul, betul itu Pak. Susah dimengerti, Ki. Tidak usah dimengerti, ini dipraktekkan ya. Iya, Jadi gimana ini prakteknya ini Pak? ya itu tadi. Nah, gampangnya, simpelnya, gini aja dah. Tak buat simpel. Selama ini yang menjadi tuan dalam kehidupan kita itu siapa? Wes itu aja dah. Yang menjadi juragan, yang mengendalikan hidup kita ini siapa? Wes itu aja dah. Jangan ngomong Tuhan Yesus. Itu yang ada di diri kita, di diri kita. Kalau jawabannya jiwa kita, ya harus diganti roh kita. Kalau kita sudah ngomong roh kita, nah ayo praktekkan, bangun, ya, berkomunikasi dengan Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan, pokoknya dengan yakin lah, dengan gentle lah, mengatakan, aku sudah mengenal Engkau dengan roh Tuhan. Ayo didikan aku, arahkan aku. Gitu loh. Tapi ya itu tadi di dalam perjalanan, dalam mengarungi kehidupan ini siap-siap, ya, siap-siap untuk dikonter oleh Tuhan, ya. Jadi kalau kita pikiran kita atau keinginan kita ke kanan gitu, tapi Tuhan ngomong enggak, kamu enggak boleh ke kanan, kamu harus ke kiri. Ya harus nurut, harus taat. Itu yang terjadi. Ya, Tuhan, aku ingin ini, aku ingin ini. Nah, kita harus istilahnya konsultasi, tanya sama Tuhan, boleh enggak Tuhan? Nah, itu harus harus terjadi dalam kehidupan kita. Oke, saya lanjutkan ya, supaya ini dituntaskan. Bab yang keenam, tiba kesudahannya. Setelah kerajaan 1000 tahun tiba, kesudahan dari rencana Bapa ini, di mana seluruh kuasa dan penguasa dalam kerajaan dunia ini akan sudah ditaklukkan di bawah Kristus. Yang tidak mau takluk akan dibinasakan semua ke dalam neraka, termasuk kerajaan maut. Ya, jadi tiba kesudahan. Jadi setelah kerajaan 1000 tahun ini tiba sudah kesudahan. Itu nanti ini terjadi apa yang dinubuatkan, apa yang
ditulis oleh firman itu akan terjadi. Ya. Ayo baca di dalam Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, jadi kelak di kemudian hari akan terjadi apa yang ditulis di dalam Efesus 1 ayat 22. Sebenarnya saat-saat ini sudah terjadi sih, tapi belum kelihatan ya. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, telah diletakkannya. Jadi Bapak saat ini sedang bekerja ya. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, tubuh Kristus, yaitu kepenuhan dia, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Jadi sudah dikerjakan saat-saat ini oleh Bapa dan Roh Kudus. Ya. Baca lagi 1 Korintus 5 ayat 24 sampai 25. 1 Korintus 15 24 sampai 25. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26. Ya. Ya, 26. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, jadi nanti kalau di kemudian hari, ini sudah dinubuatkan, ini sudah ditulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26 ya. Kemudian tiba kesudahannya yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kuasa dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya. Terus baca lagi Wahyu 20 ayat 11-12. Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Ya, inilah yang terjadi nanti suatu pengadilan atau penghakiman ya. Wahyu 20 ayat 11, tapi yaitu setelah ya musuh-musuhnya ditaklukkan termasuk kerajaan maut yang dipimpin oleh Lucifer itu dihancurkan ya. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyap bumi dan langit. Jadi bumi yang baru, langit yang baru ya. Tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan takhta itu. Nah, jadi ini bicara mengenai langit baru, bumi yang baru ini. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Siapa yang duduk di takhta putih itu, dialah Allah Bapa. Dialah yang berkuasa membunuh selain tubuh, juga membunuh jiwa di api neraka. Roh manusia tak bisa mati, tapi jiwanya di api neraka bisa terurai sehingga roh itu menjadi sendirian tanpa jiwa sebagai staf pembantunya. Nah, perhatikan di sini, saudaraku. Yang perlu saya sampaikan di sini, ayo bertobat dan berubah. Jangan lagi mengenal Tuhan dengan jiwanya, pikiran, perasaan. Kenapa? Siapa yang duduk di takhta putih itu dialah Allah Bapa, dialah yang berkuasa membunuh selain tubuh juga membunuh jiwa di api
neraka. Roh manusia. Jadi roh manusia tak bisa mati, tapi jiwanya di api neraka bisa terurai sehingga roh itu menjadi sendirian tanpa jiwa sebab sebagai staf pembantunya. Apa yang terjadi bila jiwa itu dibunuh di neraka? Perhatikan, saudaraku. Kita tahu bahwa jiwa itu terdiri dari kumpulan bermacam-macam roh, ada roh cinta, ada roh benci, ada roh kasih, sayang, perbuatan baik, ada juga roh jahat, jahat pembalas, dendam, ada roh tertawa, ada roh sedih, ada roh cuek, ada roh kejam, ada roh belas kasihan, ada keahlian, roh kebodohan, roh rajin, roh malas, dan sebagainya. Semua itu sarana roh yang di tengah itu untuk mengekspresikan diri. Ya, kalau itu dibakar di api neraka, mereka akan terurai dan bercerai-berai. Maka jiwa hancur berantakan, roh pemiliknya tak punya asisten lagi untuk mengekspresikan kesakitan, kekecewaan, pertobatan dan sebagainya. Jadi ingat ya, yang kembali kepada Allah Bapa adalah roh kita. Sama seperti, itu sudah saya tulis di makalah Roh, Jiwa, dan Tubuh. Kembali kepada Pengkhotbah pasal 12 tadi. Ya, kita lihat ya, Pengkhotbah pasal yang ke-12. Ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan apa? Dan debu kembali ke tanah, menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah Bapa yang mengaruniakannya. Ayo, ya, jangan lagi pakai jiwa kita, apalagi pakai tubuh kita. Gunakan roh kita, latih roh kita, didik roh kita, belajar mengenal Tuhan dengan roh kita. Karena yang kembali kepada Allah Bapa bukan jiwa kita, bukan tubuh kita. Yang di dunia ini diistimewakan, sangat dispesialisasikan, ya kan? Oh, yang ya tubuh ini, didandani, dibentuk, diberi vitamin, dijaga kesehatannya, ya tuh, dikasih apa? Jiwa ini disekolahkan, dididik, dikasih pengetahuan, dikasih sesuatu yang mustahil. Tapi roh kita nggak pernah diperhatikan, loh. Roh kita nggak pernah dididik. Jangankan dididik, diperhatikan, dikenali aja nggak. Ayo, ya, mulai sadar dan belajar. Ya, yang terakhir, saudaraku, langit baru, bumi yang baru. Nah, ini kerajaan Yerusalem baru ya. Dari semula dijadikan langit lama, bumi lama, ini hanya sebuah tempat untuk melahirkan manusia dan membentuk manusia-manusia serupa Kristus. Perhatikan ya, yang masuk langit baru dan bumi baru, manusia-manusia serupa Kristus saja. Ketika proyek ini dinyatakan selesai, maka bumi lama dan langit yang lama akan dimusnahkan lagi, diganti yang bersih, kudus, tak ada lagi arwah-arwah ketinggalan di bumi. Nah, coba baca, saudaraku. Ini ayat-ayat mendukung. Ayo baca. Wahyu pasal 20 ayat 13 sampai 15. Ayo baca. Wahyu 20 ayat 13 sampai 15. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Mengerikan ya, saudaraku ya. Kita jadi anak Tuhan, jadi orang percaya, tapi nggak tercatat dalam kitab kehidupan. Waduh, alangkah menyesalnya, 1000 kali menyesal, bahkan ribu kali menyesal. Tuhan, aku kan dulu sungguh-sungguh, aku kan juga setia melayani Engkau, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, nggak tercatat, saudara.
Lalu lautan merah, orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan dalamnya, ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilempar ke dalam lautan api itu. Ya, kita ngomong, sadis ya. Ya, itulah standar dan ukuran yang Tuhan canangkan. Ya. Baca lagi, Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ya. Ya, ayat yang ketiga. Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayo baca. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka." Ya. Lalu aku melihat langit baru, yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang lama dan bumi yang lama telah terdahulu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka." Jadi penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, rohnya dibawa oleh Tuhan, ya, melihat surga ini atau melihat Yerusalem baru ini. Terus baca Matius 10 ayat yang ke-28. Matius 10 ayat 28, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Siapa yang bisa membinasakan jiwa dan maupun tubuh di dalam neraka? Ya, Tuhan Yesus. Ya, Bapa itu sendiri. Makanya di sini ayo mulai ditata. Mau belajar lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, ayo terakhir Matius 6 ayat 33. Matius 6 33. Yuk dibaca. Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya. Saya scroll ke atas, syaratnya sekali lagi saya ulangi, langit baru, bumi yang baru, syaratnya apa? Dari semula dijadikan langit lama dan bumi yang lama hanya sebuah tempat untuk melahirkan manusia dan membentuk manusia-manusia serupa Kristus saja. Jadi, izinkan mulai hari ini Kristus bertakhta di dalam kehidupan kita. Izinkan rohnya memenuhi kita dan memimpin kita, supaya kita tidak lagi menuruti ide, pendapat, gagasan kita, atau menuruti kemanusiaan lama kita, atau menuruti jiwa, pikiran, perasaan, atau kehendak kita, tapi izinkan Roh Kudus itu mengendalikan, ya, menuntun, membimbing, mengarahkan untuk supaya kita ini menjadi serupa dengan Kristus.